Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Dan tidak berguna hartanya baginya, kata Allah. Jadi orang-orang yang terlalu berambisi dalam urusan dunia, harta yang dibawa itu, harta yang dikumpul, ditabung, diinvest itu tidak akan bermanfaat. Kapan tidak akan bermanfaat? Idza taradda, apabila dia telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaannya, kalau kita hari ini berikhtiar mencari nafkah, sebenarnya uang yang kita kumpulkan di dunia ini, jamaah, bisa bermanfaat atau tidak nanti di akhirat? Uang yang kita kumpul hari ini, uang yang kita cari hari ini, sebenarnya bermanfaat atau tidak di akhirat? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Makanya tadi di awal kita sebut, orang-orang yang terlihat seakan-akan dia mengejar akhirat, padahal yang dituju adalah dunia, maka dunia yang dia dapat mungkin hanya bisa dinikmati di dunia, tapi tidak akan bisa dinikmati sampai di akhirat. Selesai. Mungkin jadi makanan bisa, jadi minuman bisa, jadi rumah bisa, jadi kendaraan bisa, tapi tidak akan sampai di akhirat. Kenapa? Niatnya bukan karena Allah. Tapi ada orang yang hari ini bersusah payah mengejar dunia, tapi dunia itu bukan hanya dia rasakan di dunia, tapi dunia yang dia kumpulkan bahkan bisa dia rasakan sampai nanti di akhirat. Kapan itu? Ketika infakkan itu, nafkahkan itu, sumbangkan itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud dalam ayat ini, harta itu tidak akan bermanfaat ketika kita kembali kepada Allah. Yang dimaksud adalah harta yang kita cari bukan karena Allah dan tidak pernah dikeluarkan di jalan Allah. Tapi kalau mencarinya karena Allah dan dikeluarkan di jalan Allah, waduh, itu justru pahalanya luar biasa. Saya setiap kali, saya tadi cerita sama Pak Imam, setiap kali saya mampir di Masjid As-Salam, Bapak Ibu pasti tahu ya, Masjid As-Salam, itu saya bukan hanya kagum terhadap arsitektur masjidnya yang meskipun gak luas tapi nyaman, tapi saya membayangkan begini, ya Allah, betapa besarnya pahala orang yang ngebangun masjid ini. Kenapa? Karena begini, ada pahala yang akan kita dapat kalau kita mengerjakan satu ibadah. Tapi kalau ibadah itu nggak dikerjakan, pahalanya udah nggak dapat. Contoh, sekarang kan kita sholat, pahala sholat kan otomatis dapat. Suatu hari kita meninggal, kalau meninggal kan udah nggak sholat, dapat pahala sholat atau tidak? Tidak, karena sholatnya udah nggak dikerjakan lagi. Baca Quran misalnya, saat membaca satu huruf 10 kebaikan, wow, beribu-ribu kebaikan kita dapat. Saat baca, saat tidak membaca, pahalanya dapat atau tidak? Tidak. Tapi ada kebaikan yang kita dicatat pahala bukan saat hanya melakukannya saja, tapi bahkan ketika kita sudah tidak melakukannya lagi, kita tetap dapat pahala. Salah satunya apa? Ya yang membangun masjid itu. Yang membangun masjid itu, setiap orang yang mampir di masjid itu, entah untuk sekedar buang hajat, entah sekedar tunggu orderan masuk, entah sekedar istirahat dari tempat kerja, apalagi untuk sholat, berwudu, iktikaf, segala macam, itu rekening pahalanya tidak pernah terputus, mengalir tak pernah henti. Bahkan ketika suatu saat yang membangun masjid itu sudah wafat, pahala sholat tetap dia dapat, pahala iktikaf tetap dia dapat, pahala baca Quran tetap dia dapat. Kenapa? Dari harta yang dia belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini Bapak Ibu,
Mudah-mudahan ayat ini menjadi pengingat untuk kita. Jangan sampai kita sudah capek-capek mengejar dunia, ternyata dunia itu nggak kita bawa mati. Kenapa? Karena nggak kita belanjakan di jalan Allah. Hanya menjadi rebutan untuk ahli waris saja. Ahli waris itu ya kalau ahli warisnya soleh. Kalau ahli warisnya solihah, itu masih mending. Tapi kalau ahli warisnya nggak soleh, ahli warisnya tidak solihah, mungkin kita hanya akan diingat sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan saat harta warisannya masih ada. Saat harta warisannya udah nggak ada, dilupakan kita. Dijenguk saja makamnya nggak pernah. Itu pun hanya setahun sekali selepas sholat Idul Fitri. Ketika sampai di sana pun udah lupa mana makam bapak kami ini, mana makam bapak ibu kami ini. Kenapa? Karena kita hanya meninggalkan harta dan kita tidak bawa harta itu menghadap kepada Allah karena tidak ada yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala.